Jauh sebelum menjadi simbol fashion, sepatu hak tinggi adalah alat perang. Fungsinya bukan untuk gaya, melainkan untuk bertahan hidup di medan tempur. Pada abad ke-10, pasukan kavaleri Persia mengandalkan kuda sebagai senjata utama. Perang dimenangkan oleh kecepatan, keseimbangan, dan akurasi. Para penunggang harus berdiri stabil saat memanah. Mereka menembakkan panah sambil berlari cepat. Setiap gerakan kecil bisa menentukan hidup atau mati. Tergelincir 1 detik saja bisa berarti terinjak kuda sendiri. Disinilah hak sepatu berperan. Tonjolan di bagian tumit mengunci kaki pada sang gurdi. Kaki tidak mudah meleset, tubuh tetap seimbang saat kuda menghentak. Penunggang bisa berdiri, memutar badan, dan menembak ke segala arah. Sepatu itu bukan aksesori, ia adalah perlengkapan militer. Dirancang untuk kontrol, bukan kenyamanan. Kulitnya tebal, sornya keras. Setiap bagian dibuat untuk menahan tekanan perang. Teknologi kecil yang memberi keuntungan besar di pertempuran. Detail sederhana yang memengaruhi hasil sejarah. Kavaleri Persia terkenal mematikan. Musuh sering kalah bukan karena jumlah, tetapi karena teknik. Dan teknik itu didukung desain sepatu. Ketika hubungan diplomatik Persia dan Eropa berkembang, bangsawan Eropa terpukau oleh gaya berkuda mereka. Utusan membawa cerita, lukisan, dan pakaian. Sepatu hak tinggi ikut diadopsi. Awalnya tetap untuk berkuda, namun perlahan maknanya berubah. Di Eropa abad ke-17, hak tinggi menjadi simbol status. Hanya kaum elite yang menunggang kuda. Hanya bangsawan yang butuh perlengkapan itu. Rakyat biasa berjalan kaki. Semakin tinggi hak, semakin jelas pesan kekuasaan. Ia menjadi tanda visual kelas sosial. Raja Louis XIV terkenal memakai heels merah mencolok. Ia membatasi pemakaiannya hanya untuk lingkaran istana. Warna merah menjadi hak istimewa kerajaan. Setiap langkah adalah propaganda. Sepatu berubah menjadi pernyataan politik. Hak tinggi bukan lagi alat perang. Ia menjadi bahasa sosial, penanda dominasi dan kemewahan. Laki-laki aristokrat memakainya dengan bangga. Lukisan istana menunjukkan pria bersolek dengan kaki berhak tinggi. Maskulinitas saat itu tidak menolak hiasan. Justru kekuasaan ditampilkan lewat kemegahan. Namun tren selalu bergerak. Ketika mode menjadi lebih praktis, pria meninggalkan hak tinggi. Perempuan kemudian mengadopsinya. Desainnya dipersempit, bentuknya dihaluskan, maknanya bergeser lagi. Dari simbol militer, menjadi simbol feminitas. Fungsi tempur menghilang. Yang tersisa adalah estetika, namun jejak sejarahnya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap hak sepatu modern membawa warisan medan perang kuno. Sebuah desain yang lahir dari kebutuhan brutal. Bertahan sebagai ikon keanggunan. Ironi sejarah terasa halus di sini. Benda yang diciptakan untuk stabilitas tempur kini dipakai untuk berjalan di lantai dansa, untuk panggung mode, untuk karpet merah. Sepatu hak tinggi mengingatkan bahwa banyak simbol kecantikan modern berakar pada kebutuhan kekerasan masa lalu. Mode tidak pernah terpisah dari sejarah. Ia hanya mengganti bahasa, tanpa menghapus asal-usulnya. Setiap benda membawa memori zamannya, bahkan saat fungsi awal dilupakan. Dan di setiap langkah yang terdengar tajam, tersembunyi gema kuda perang, gema panah yang dilepaskan sambil berlari, gema pertempuran yang jauh, namun masih hidup dalam desain kecil yang kini kita sebut fashion. Inilah lembaran kelam.